Perkenalkan, nama saya Aldi Gersamiko dengan NIM 21B1004. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Inti dari video tersebut. Tujuan atau sasaran dari teologi moral adalah menentukan bagaimana seharusnya seorang manusia hidup. Teologi moral mengkaji hal-hal seperti kebebasan, hati nurani, kasih, tanggung jawab, dan hukum. Teologi moral berusaha untuk menetapkan prinsip-prinsip umum untuk membantu orang-orang membuat keputusan yang benar. Ketika berurusan dengan detail-detail dalam kehidupan sehari-hari, seorang bisa menghadapinya dengan cara-cara yang sesuai dengan teologi dogmatik gereja. Pada dasarnya, teologi moral dalam Gereja Katolik Roma sama saja dengan apa yang disebut penganut Protestan sebagai etika Kristen. Teologi moral berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum di dalam kehidupan dan berupaya untuk mendefinisikan apa arti dari hidup sebagai seorang Kristen Katolik Roma. Teologi moral membahas berbagai metode yang berbeda-beda dalam kearifan moral, definisi mengenai benar dan salah, baik dan jahat, dosa dan kebajikan, dan lain sebagainya. Soal yang kedua, mengapa manusia yang beragama tetap melakukan korupsi, mengumbar hawa nafsu, melakukan kejahatan-kejahatan? Apakah agama tidak berfungsi untuk memperbaiki hidup manusia? Dari perspektif Kristen, kitab suci mengajarkan bahwa sejak kejatuhan ke dalam dosa, Kejadian 3, sifat manusia telah jatuh dan rusak. Baik Perjanjian Lama, kitab Ibrani, dan Perjanjian Baru mengajarkan bahwa manusia rusak dan jatuh. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa setiap niat dari pikirannya hanya jahat terus-menerus. Kejadian 6 ayat 5 atau Kejadian 8 ayat 21. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, fitnah. Matius 15 ayat 19 atau Markus 7 ayat 21 sampai 23. Juga Roma 3 ayat 11 sampai 19. Orang Kristen melakukan kejahatan karena itu adalah bagian dari dosa. Sifat manusia untuk melakukannya. Bahkan umat Buddha dan sampai batas tertentu Hindu, saya pikir percaya bahwa baik dan jahat adalah bawaan, aspek kehidupan yang tak terpisahkan. Setiap manusia mampu melakukan perbuatan baik yang paling mulia atau kejahatan yang paling dasar. Umat beragama tidak dibebaskan dari pikiran, perkataan, atau tindakan yang jahat atau kriminal. Faktanya, bagi banyak orang beragama, terutama orang Kristen, praktik keagamaan melibatkan pengakuan mingguan jika tidak setiap hari dan berbalik dari pikiran dan jalan jahat mereka dan mencari bantuan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermoral dan lurus. Praktik Kristen yang setia melibatkan pertumbuhan dalam kekudusan dan keserupaan dengan Allah. Di beberapa gereja, proses ini disebut pengudusan. Di gereja Ortodoks disebut teosis atau pendewasaan. Lihat Efesus 4 ayat 28 atau 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 14. Sekian dari video saya. Terima kasih.